Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bersyukur pagi hari ini telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kehidupan kita hari ini agar tetap dalam iman Islam, selalu berikhtiar untuk dapat menyesuaikan kehidupan kita dengan ajaran syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita masih melanjutkan kajian tentang hifdzul mal, perlindungan terhadap harta yang diberikan oleh syariat Islam. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas bahwa syariat Islam menjaga harta mamluk, harta yang sudah terikat milik dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, dijaga oleh syariat Islam dari penguasaan pihak lain. Artinya tidak boleh pihak lain semena-mena menguasai harta mamluk, harta yang sudah ada pemiliknya, kecuali melalui sebab-sebab yang halal. Satu di antara sebab tersebut ialah akad tamlik atau transaksi yang bertujuan memindahkan milik, mengalihkan milik. Nabi menyebut akad tamlik yang dilakukan dengan benar tanpa ada pelanggaran hak oleh Nabi disebut dengan bai'un mabrur, jual beli atau tukar menukar yang mabrur, yang baik. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad 17265 itu diterangkan, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul kasbi atyab, usaha manakah yang paling thayyib, yang paling bagus? Rasulullah kemudian menjawab dengan dua kategori. Nomor satu, amalur rajuli biyadihi, itu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Ini yang tidak pakai tukar menukar. Itu atyab yang pertama, usaha paling bagus yang pertama, itu ketika orang memenuhi kebutuhannya dengan tangannya sendiri, tidak pakai menukar. Ya nanam sendiri, gali-gali sendiri, itu
paling atyab. Yang kedua itu wa kullu bai'in mabrurin, semua bentuk tukar menukar yang mabrur. Jual beli itu tukar harta dengan harta, atau sewa itu tukar harta dengan manfaat, ya, atau dengan tenaga, ya. Itu semuanya berlangsung dengan mabrur. Pokoknya yang sifatnya tukar menukar berlangsung dengan mabrur. Itu termasuk kasab yang paling thayyib. Nah, ada 9 faktor yang bisa merusak kemabruran akad tamlik itu. Itu menjadi tidak mabrur, ya, kalau di dalam akad itu terdapat 9 faktor berikut ini. Yang pertama, gharar. Orang melakukan pertukaran secara tidak jelas, ya. Kedua-duanya sama-sama mengira-ngira, menjalin akad berdasarkan sangka-sangka. Ini jual beli yang pertukaran yang tidak mabrur. Maka setiap orang kalau kepingin mabrur, ya mesti memberikan keterangan, ya. Jadi kalau warung misalnya itu diberi keterangan, misalnya teh manis 5.000, teh tawar 2.000, ditulis, orang biar bisa ngukur, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak jelas. Yang masuk ke warung juga nanya, ini yang nasi rames berapa satu porsi, ya. Masuk makan, setelah dibayar pinten 3 doso, larang, lo ngapain tadi nggak tanya. Yang jual warung yang jualan itu mesti bikin jelas, sehingga kemudian yang mau beli itu juga dapat menyatakan akan menjalin akad itu karena ada kejelasan. Jangan sampai tidak jelas. Apalagi sekarang yang kalau sudah lewat online, ya, itu perlu ada deskripsinya, ya. Perlu ada fotonya, perlu ada mereknya, perlu ada ukurannya, ya. Jangan sampai setelah dibeli kegeden, ya. Kata dibalekno itu ngirimnya dari Bogor. Nah. Jadi hal-hal yang ini penting, jangan sampai itu berlangsung secara tidak mabrur. Gharar ini terjadi dalam akad yang dilangsungkan dengan modus muhaqalah. Jual produk pertanian, hasil pertanian, tapi masih di ladang itu, ya. Belum diketahui seberapa jumlahnya, masih belum dipanen. Yang jual mengira-ngira, yang beli juga mengira-ngira. Itu tidak mabrur, karena ada kemungkinan salah satu di antara keduanya itu lalu kecewa. Padahal asas dari orang tukar menukar itu adalah ridho. Kamu ridho, aku ridho. Nah, ridho itu hanya bisa tegak dengan sempurna itu kalau masing-masing itu jelas, tidak remeng-remeng. Ada mukhadarah.
barang masih belum matang. Tetapi ini mukhadarah ini ungkapan yang mewakili dari keadaan barang yang belum siap pakai. Tapi kalau memang dikehendaki pakainya itu ketika masih hijau, ya, nah itu sudah oke. Kan ada orang beli mangga, itu memang dia tidak beli matangnya karena mau dipakai untuk sambal pencit. Nah kalau memang untuk itu ya, ketika dia sudah berbentuk pencit yang sudah layak untuk dibuat sambal, ya itu maknanya sudah siap pakai. Solah kata Nabi, hatta yabdu solahuha. Orang jangan jual beli barang sampai jelas itu baiknya. Ya. Kan ada lombok, orang bikin sambal lomboknya lombok hijau. Ya memang hijaunya itu yang dibutuhkan. Tuh. Kemudian ada yang mulamasah. Ini model zaman Nabi itu, zaman-zaman abad ke-7 itu ada jual beli mulamasah. Mulamasah ini modelnya disentuh tanpa melihat. Tanpa melihat. Wes kamu pilih barang di sini ini yang kamu sentuh, nanti saya jual 75.000. Lalu dia tutup matanya, pokoknya suruh nyentuh. Ya udah itu 75.000. Setelah dilihat, loh kok kena celana dalamnya ibu-ibu, padahal yang beli bapak-bapak. Ya. Nah ini pola-pola yang ya manusia itu macam-macam ya. Ada munabadah. Munabadah ini lempar. Modelnya itu penjual 100. Kalau ditangkap berarti oke. Padahal dia belum periksa ukurannya berapa, terus jahitannya seperti apa, belum dia periksa. Tapi kalau nangkep berarti oke, jadi. Itu munabadah. Ada muzabanah. Itu yang sing dipegangnya cuma takaran. Mau yang basah, mau yang kering, itu ya takarannya itu. Takarannya itu. Ini membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Ya. Oke. 1. Jangan bertransaksi dalam keadaan mereka-reka, menerka-nerka. Ya. Yang kedua, tadlis, penyembunyian informasi. Kalau yang ini bentuknya sudah nggak jujur, ya. Sengaja informasi disembunyikan tentang keadaan objek akad oleh salah satu pihak. Kalau yang tadi itu dua-duanya mengira-ngira. Kalau ini salah satu pihak menyembunyikan informasi yang sekiranya pihak yang lain mengetahui apa yang disembunyikan itu, ia tidak akan ridho menjalin akad tersebut. Kalau dari tahu sampai ngomong lek barangnya kayak gini, aku tadi tidak beli. Nah, kalau saudara bilang begini berarti itu tadi tadlis. Ya termasuk itu, termasuk orang jualan harganya tidak ditampilkan, kecuali barang itu sudah umum.
Sudah umum orang semua tahu harganya. Kalau rokok eceran itu satu sekian. Sudah umum. Sudah bolak-balik tuku. Masih agak ada harganya, tahu. Tapi kalau kemudian muncul harga di atas harga pasar, berarti ada tadlis. Kata para ulama, tadlis itu istikhdamul hila. Orang menggunakan siasat supaya orang itu tidak tahu kalau barangnya ada yang cacat. Cak omong aja. Nanti aku yang menyiapkan kuitannya, kamu ajak omong biar dia tidak sempat untuk periksa-periksa. Diceritakan, oh ini ngomongnya terus, ditunjukkan sing api-api, ini anunya sudah diganti Pak. Sing elek-elek itu tidak ditunjukkan. Ini bersiasat, orang bersiasat. Awil kidbi, atau dia menggunakan kebohongan. Tadi itu bersiasat, ya. Tidak ada yang bohong, karena yang tunjukkan, oh ininya masih baru, ini pokoknya tunjukkan semua ting. Dia tidak menyatakan sesuatu yang tidak benar, tapi menyembunyikan. Tapi ini berbohong. Sudah pernah turun mesin Pak? Oh belum, ini jarang pakai ini, yang pakai. Padahal itunya sudah di riset, kilometernya, ya. Pak. Nah itu berbohong. Awil kitman, atau dia menyembunyikan kauliyatan au fi'liyatan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, baik dengan bahasa lisan atau dengan bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh. Tahmilul muta'aqidah 'ala ridha bima lam yakun liyardha bihi bi ghairiha. Yang dengan cara itu orang yang beli menjadi ridho, bertransaksi dengan dia, yang andai kata dia tidak pakai itu tadi, dia tidak akan menjalin akad. Termasuk diam, itu masuk tadlis. Dia tahu tapi dia diam. Silakan Pak, diperiksa sendiri. Padahal untuk tahu itu orang butuh pakai beberapa hari baru terasa kalau ada sesuatu, kalau ada problem. Ya kalau cuma dilihat, kalau cuma ini nggak tahu. Ya. Jadi ini akad yang mabrur itu adalah akad yang kedua belah pihak itu betul-betul belak-belakan. Ya, tidak ada yang disembunyikan, ya. Nah, tadlis ini terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu. Ya. Kalau kuantitas, kalau di Quran itu disebut wailun lil mutaffifin, neraka bagi para mutaffif. Mutaffif itu alladzi idaktalu ala nasi yastaufun. Ya. Orang yang kalau dia menakar yang takaran orang untuk dia minta untuk disempurnakan timbangannya. Tapi kalau dia sendiri yang menimbang untuk orang, yukhsirun. Kalau menimbang untuk orang lain, dia cutet. Ini berlaku apa aja, termasuk misalnya pom bensin, ngurang-ngurangi sak strip, nggak tahu itu. Ya. Atau dicampur-campuri apa, nggak tahu. Dan ini adalah kecenderungan yang banyak terjadi kecuali orang yang punya iman.
Itu yang tidak akan melakukan itu. Karena orang yang punya iman itu yakin bahwa rezeki itu sudah Allah yang bagi. Tugas dia ya menjemput aja, menjemput dengan cara yang benar. Gak ada rezeki yang kemudian ucul. Ucul itu bukan rezekimu, memang bukan rezekimu. Yang sudah ada di rumah itu loh, kalau bukan rezekimu itu ya ucul, hilang. Kalau gak ada rezekinya, gak hilang dicolong orang, hilang oleh bencana alam. Datang banjir, amblas. Nah, artinya sudahlah, kalau untuk kepentingan untuk hidup ini, kalau kita sudah bersyahadat, berbedalah dengan orang yang belum bersyahadat. Syahadat kan sudah aku bersaksi. Itu ungkapan yang menyatakan keyakinan yang tidak bisa diongkek-ongkek lagi. Itu sudah bersaksi. Jadi jangan sembunyikan sesuatu. Kecenderungan ada, sini ini ada. Setiap orang bawa itu. Karena yang namanya orang jual itu kepinginnya untung besar, yang namanya orang beli kepinginnya itu murah. Yang jual kepingin mahal, yang beli kepingin murah. Yang beli pun itu bisa nakal juga, karena uangnya lalu dicampuri uang palsu. Bayar 1 juta dicampurin sewidak, pisah-pisah, kan sama dengan bayar 940, walaupun akadnya 1 juta. Orangnya dari Surabaya, belinya di Semarang, menjelang naik kereta, itu beli, masuk stasiun, kereta berangkat, ya situ amblas juga. Tapi kan Allah nyatet, Allah punya server yang merekam itu semua. Yang ketiga, riba. Nanti membuat tidak mabrur. Riba itu tambahan yang dipungut dari salah satu pihak yang berakad dari pihak lainnya tanpa kompensasi. Ini biasa berkenaan dengan soal muamalah tidak tunai, ya. Yang umum ini, ya, muamalah tidak tunai. Itu utang, ya. Sering saya singgung bahwa utang itu sungguhnya wilayahnya wilayah sosial, dia wilayah kanan, wilayah hati, wilayah kebajikan. Ngutangi itu wilayah kebajikan, bukan bisnis. Kalau bisnis itu kerjasama, karena orang bisa milih kan. Orang mau usaha, buka apa? Oh, mau buka usaha untuk jualan ini perlengkapan sepeda motor, butuh modal katakanlah misalnya itu 50 juta. Ada orang yang kemudian berpikir pinjam, nanti bayar bunga. Tapi ada, kalau yang begini ini itu sesungguhnya itu bukan wilayah bisnis kalau pinjam itu, kalau ngutang itu. Tapi kalau mau yang wilayah bisnis itu lakukan jual beli. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Harga pokoknya kalau beli sekian, silakan sampean beli, jual ke saya berapa.
Tapi tolong pikirkan saya supaya dapat untung. Jadi yang punya uang 50 juta, kulaan ke situ, drop ke sini, lalu sini jual. Kalau orang beriman aman aja ini. Tapi kalau orang tidak beriman kan yang dipikir rezekinya itu yang dia hitung. Oh, kalau ini saya cuma dapat 5%, wah rugi saya. Padahal banyak jalan-jalan yang jadi pintu rezeki kita itu tanpa kita pakai modal apa-apa. Tiba-tiba ada orang ngantar nasi, tiba-tiba ada orang ngirim buah. Loh, mana itu? Itu rezeki tapi tidak pakai. Jadi kalau kita letakkan semua itu, sudahlah, Allah itu tidak kehilangan cara untuk memberi kita rezeki. Jalan aja. Ya. Yang tidak bagus itu kalau kemudian orang diem, ya, diem. Dulu ibunya Nabi Ismail itu kan cari, walaupun secara akal mana ada air di tempat yang di situ tanaman aja nggak ada, tapi dia kayaknya situ ada, datang ke situ, kayaknya situ ada, datang ke situ, hanya diparingi lewat jalan yang ya pokoknya Allah itu nggak sulit. Siapapun yang umroh atau haji, kalau ingat itu ketika memang mana mau ada air, ya, di situ, ya. Yang namanya Safa Marwah itu puncaknya itu tidak begitu tinggi, dia bukit tidak begitu tinggi, punyanya itu batu, ya. Mau dari mana ada air, tapi diparingi. Memang di situ airnya ada, cuma di dalam Allah dikeluarkan, justru di kaki anaknya itu dikeluarkan. Okay. Yang keempat, maisir, judi. Ini model pertaruhan untuk saling mengalahkan dengan untung-untungan. Kalau aku yang untung, punyamu jadi milik aku. Kalau kamu yang untung, milikku jadi punya kamu. Wah, ini untung-untungan. Ya Allah haramkan, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru. Itu disebut ada khamr, ada maisir. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Allah nyatakan rijsun min amalis syaiton, itu perbuatan rijis, perbuatan yang tidak bagus, termasuk perbuatan setan. Jangan lakukan itu. Itu judi. Memang asyik judi ini, asyik. Kecil saya dulu ada permainan-permainan yang model judi, permainan, ya. Mungkin sekarang sudah nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang kalau dengan internet itu nggak tahu. Tapi kalau zaman saya itu ya masih kecil itu sudah ada. Walaupun ininya uang-uangan dari bungkusnya rokok sudah dikasih harga sendiri. Kalau ini 10 rupiah, ini 25 rupiah, ini 50 rupiah, ini 100, ini. Itu tergantung rokok yang jarang orang pakai itu mahal. Itu nanti pakai uang, koin, dilempar. Kalau yang jatuh ini kamu bayar. Oh, itu asyik itu. Artinya bisa makan waktu panjang. Kalau kalah itu panas juga. Jadi saya ingat masih SD itu sampai tidak sholat Jumat. Ya. Itu baru uang-uangan. Kalau uang temenanan, jadi itu memang bikin
bikin orang lalu tidak punya akal sehat. Ya. Itu judi. Tapi selalu ada ini, orang begini ini selalu ada. Apa aja dijadikan ya merpati, ya nomor kendaraan. Yang lewat ganjil apa genap ini? Ganjil, ayo kelumpuno. Genap. Nanti yang genap ambil untuk yang genap. Ini judi. Kemudian yang kelima, najas. Najas ini orang bersiasat ngatur agar ada kesan bahwa yang butuh itu banyak. Jadi permintaan yang diatur, yang butuh banyak. Jadi kalau sudah ada orang moro cari bunga apa, terus datang sepeda motor, datang bunga yang ini saya ambil ya, berapa ini? Nanti dia nawar dengan harga tinggi. Ya. Sebentar ya, saya belum ambil dompet. Ya. Coba dijual lo ya. Ya lek sampean gak teko tak jual. Nah, orang yang tadi itu sudah nanya itu akhirnya kan terpengaruh. Dia pergi. Ya Bu, mumpung orangnya gak ada, yang bener aja sampai nawar. Hadiahnya tadi sudah nawar di atasnya. Ini bikin permintaan palsu untuk mempengaruhi orang yang calon pembeli yang sesungguhnya, agar karena dia maunya beli itu, ini sudah ada yang mau beli tapi masih ngambil uangnya. Kalau tak saya beli nanti saya nggak dapat. Ini namanya najas. Ya. Dinawar barang tinggi oleh orang yang sejatinya tidak hendak membeli dengan maksud untuk menipu dan menimpakan madarat kepada pembeli yang sebenarnya. Ini najas. Pola-pola begini ini kalau yang bentuknya modern itu yang memainkan berita. Memainkan berita. Digoreng beritanya. Karena itu yang namanya hoax itu dari dulu. Orang beriman kalau bertemu dengan hoax ini yang diminta, kalau jangankan hoax, orangnya tidak jelas saja. Ini berita dari mana? Itu kalau orang beriman itu dia stop. Tidak akan saya beritakan kecuali jelas. Jelas. Sekarang seliweran tidak karu-karuan orang bikin berita itu. Ya. Berita itu tidak karu-karuan. Seakan-akan orang itu berjuang, padahal kontennya itu konten bikinan, ya, yang bikinan. Ya, kita sebaiknya kalau tidak tahu jangan share. Kalau tahu, timbang-timbang dulu apa perlunya ini sebarkan. Ya. Apalagi kalau menyangkut kejelekan orang. Ya. Kalau kejelekan orang itu baru kita bisa sampaikan kepada orang lain kalau kita bermaksud untuk menyampaikan nasihat pada orang itu. Wah, ini kan temanmu ini saya menerima ini, kalau benar tolong dia diingatkan, karena nanti kalau enggak dia nanti akan begini, itu boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar dibuat ya, itu yang namanya ghibah. Itu yang secara tidak terasa kita seperti menghimpun mayat saudara kita dan kita makan mayat itu. Sangat buruk itu dalam perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran. Sangat buruk. Ayuhibbu ahadukum anta apa ayyakula
lahma akhihi maitan. Apakah kamu mau makan daging saudaramu yang sudah jadi batang? Orang daging sapi aja kalau sudah jadi batang kita ini mau. Ya. Oke. Yang keenam, ihtikar. Ihtikar ini menimbun barang dengan motif agar terjadi kelangkaan sehingga harga melonjak naik. Maneh takara hukrotan yuridu ayyuliya biha 'alal muslimin fa huwa khati, kata Nabi. Barang siapa yang menimbun barang untuk membuat harganya lebih tinggi, itu bagi dia itu perbuatan salah. Ini bisa tidak urusan besar, bisa cuma di pasar munculkan sedikit. Oh kayak titik bu ya, iya mumpung ngono sampean tuku. Nah, sudah tahu kalau ini orang lagi butuh, yang ditampakkan di lapaknya sedikit. Piro? Terus kasih harga lebih tinggi. Oh larang, iya pancene saiki ya. Barangnya ada tuh padahal ono di bawah. Jadi pola-pola yang kesannya tidak bukan hanya kesannya ya, yang tidak jujur itu, yang bersiasat itu kan Allah tahu. Cuma kadang-kadang kita merasa nggak dilihat oleh Allah. Itu namanya ihtikar. Yang ketujuh, riswah. Riswah ini membeli jasa pihak lain untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya secara melanggar hukum. Sogok. Ya. Tapi kalau tidak untuk melanggar hukum, para ulama ada yang berpendapat gak apa-apa. Malah agar dia kerja dengan semestinya, lalu dia kasih. Ya. Kan ininya 2 hari selesai. Ya. Dia dikenal gak 2 hari, 6 hari kadang turun mari. Artinya dia nakalan, supaya nggak nakal. Kalau selesai besok kamu tak kasih, ya. Bukan untuk melanggar hukum, tapi supaya dia kerja buan. Itu seperti kalau kita ngajari anak-anak, kalau kamu besok bisa bangun subuh, tak kasih. Nah itu dorong ke arah kebaikan. Kalau gitu ada yang berpendapat itu bukan riswah, tapi riswah itu ke arah yang biar tender menang. Nah, biar bisa menang, dia untuk bapak 15%. Nah, begini-begini ini, itu yang namanya riswah. Dan itu kecenderungan yang bisa terjadi ketika orang itu berkompetisi. Ya. Bahkan kadang-kadang begini ini termasuk dalam urusan-urusan yang mestinya enggak. Ya. Model dulu-dulu itu, walaupun itu bentuknya itu olahraga atau seni yang juri menjadi olahraga itu kan sepak bola, kan ada kan wasit yang menerima suap, pemain yang menerima suap, pemain yang pinter yang bisa ngegol. Nah itu waktunya dia tembak, dia oper dulu ke yang lain supaya ndak gol. Ada yang menerima suap-suap seperti itu kan dibongkar oleh PSSI. Ya. Karena itu mesti ada yang tahu. Nanti kalau kecewa ini terus buka akhirnya ketemu. Ya di dunia sudah mulai dipecat begitu itu.
karena merugikan pihak lain. Riswah. Yang kedelapan, muttor, bai'ul muttor. Ini memanfaatkan kondisi orang yang berada dalam keterdesakan oleh kebutuhan dengan membeli barang-barangnya semurah-murahnya. Itu kalau tidak mentolo itu nggak bisa, itu mesti orang mentolo. Tahu tonggonya anaknya kecelakaan, harus ini, bingung dia. Akhirnya sepeda motornya kalau normal harga 15 juta, wes sampean tuku 5 juta ya Kak Bopo. Ini hanya orang yang mentolo yang itu. Kalau orang yang normal pikirannya, udah ini sampean pakai, itu nanti habisnya berapa kita perhitungkan dengan harga yang normal. Ya tak beli, tapi habis anakmu piro, nanti perhitungkan dengan harga ini. Itu baru orang ini itu menjadi pihak yang memperhatikan maslahatnya dia, bukan memanfaatkan keterdesakannya itu. Sudah 5 juta, gak duit aku, lek 2 juta tak tuku. Wah, tambah nemen ini, tambah nemen. Ini bukan kelakuan orang yang beriman. Jadi bai'ul muttor, jual beli, ini bisa terjadi sama yang jual, bisa terjadi sama yang mau beli. Udah tahu kalau dia ini sebentar lagi mau berangkat, sementara dia tidak bawa minuman, mau beli tempat lain sudah nggak ada, tinggal dia satu orang, padahal dia ke susu tidak ada lagi. 2.000, 10.000 bu, lu ini kan 2.000 pak. Ya kalau ibu mau ya silakan beli, ndak ya. Ini namanya memanfaatkan keterdesakan orang untuk mengambil keuntungan yang besar-besarnya. Jadi mau mabrur, coba yang begini-begini dihindari. Karena kita itu seperti sedang ada di panggung, Allah sedang menjadi juri. Kelakuanmu kayak apa? Tapi ini enak kalau diomongkan, belum tentu kuat kalau melakukan. Maka mesti dipompa dengan tausiah, sama memohon kepada Allah untuk yang benar. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita untuk ngikuti. Yang salah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi. Jadi Allah ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa kita. Ya Allah, bantu kami untuk mengingatmu, wa syukrika untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan untuk menghamba dengan baik kepadamu. Itu kita mohon kepada Allah. Itu jangan dirusak semangat itu. Doanya sudah benar, tapi begitu menghadapi keadaan yang sungguhnya, kita lalu menyimpang dari doa itu. Kata mereka, wong iki mau doa ini, tapi bareng ngelakoni kok kemudian nggak cocok sama doanya. Itu kalau ada malaikat tuh yang diketak itu pak, ya. Untung nggak ada malaikat yang tugasnya tukang ngetak orang sing nggak istiqomah, ya, nggak cocok. Apa yang dimaui dengan yang dikerjakan itu nggak cocok. Yang ke-9 itu bai'ul ikrah. Orang melakukan transaksi dengan pemaksaan. Pokoknya orang dipaksa, dia menggunakan kekuatan agar orang mau jual atau agar orang mau beli. Jika tuku sampean sudah kadung nawar, awas. Akhirnya orang
Kalau sudah ke sini ini harus beli, pakai kekuatan penekan. Ini namanya bai'ul ikrah. Zaman-zaman dulu model begini nih banyak, khususnya berkenaan dengan tanah. Daerah-daerah itu penguasaan tanah itu kadang melibatkan orang bersenjata, ya. Tapi seperti saya bilang, orang yang didolimi itu dia tidak pernah ada di bawah. Orang yang didolimi itu dia di atas angin, di atas angin. Gak sekarang, nanti. Karena dia lalu muncul hak untuk menuntut di hadapan Allah. Allah. Maka orang yang mendolimi itu memang yang pertama Allah kasih haknya itu, yang kedua dia bisa memaafkan. Tinggal pilih, dua-duanya sama-sama tidak ada yang merugi. Dia tuntut haknya, dia dapat amal. Dia maafkan, Allah kasih maghfirah. Wah, luar biasa, ya, biasa. Asal iman kita itu mencerminkan kelakuan kita. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, 9 faktor yang dalam urusan kita mencari penghidupan penting untuk dipedomani supaya kita dapat sesuatu itu mabrur. Ini mabrur yang harian ini. Kalau mabrur yang seumur hidup sekali kan haji. Tapi yang harian itu ini. Harian itu ini. Tiap hari kita mesti gini. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Waktunya masih ada sedikit. Ada yang mau tanya? Silakan. Nih. Oke, monggo, Pak. Ya, promosi berhadiah. Jadi promosi itu ada yang berbentuk itu, ya. Ada yang berbentuk memberi tambahan bonus ke yang beli. Nah sekarang sama-sama berbiaya, orangnya memilih yang bisa dimanfaatkan oleh yang beli. Tinggal yang beli ini loh, butuh tenanan itu apa enggak? Kalau butuh tenanan, berarti dia memang mau beli, bukan karena ono hadiah pek nih. Nah, akhirnya itu lalu itu semangatnya jadi judi. Jadi sengaja beli barang yang dia butuhkan karena mengharapkan nanti menang. Nah, itu punya efek punya spirit judi, ya, spirit judi. Tapi kalau orang aku panjane bendino tuku iki, sing kono gak ono hadiah, sing kene aku tuku kene ae. Nah, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena dia tidak mengeluarkan uang yang untuk hal yang sebenarnya dia tidak butuh hanya karena supaya bisa dapat undian. Ya. Hati-hati juga ini, karena kadang-kadang bentuknya itu cuma bungkusnya kopi suruh kirim. Nah, itu kan ada perangkonya, hanya dia cari tunggu sampean kopi ini apa? Aku kopi ki, ono bungkusnya enggak? Cari dia untuk bisa ngirim. Ini sudah bersemangat judi, ya, jadi, gitu. Ya, online itu kan medianya, ya, medianya. Yang penting orang jual beli online itu semuanya kedua belah pihak itu jalan dengan semestinya. Itu cuma menawarkan barangnya,
karena barangnya tidak di tempat itu, sebutkan speknya. Nah, jadi ini beratnya sekian, warna yang tersedia ini, apa namanya, butuh listrik sekian, itu dalam keadaan normal bisa bertahan misalnya sampai 6 tahun. Sebutkan semua, pengiriman sekian hari, harga sekian, dan sebutkan semua, orang bisa berpikir. Karena tidak setiap barang bisa kita lihat langsung. Kayak kita beli apa itu? Mari, itu kan ada dalam black kan, tapi disebut situ. Ini apa, terbuat dari tepung terigu, telur, gula, apa itu disebut situ. Nah, di situ. Expirednya tanggal sekian itu disebut situ. Nah, itu kan spek yang dilihat. Kita beli telur gak pernah lihat dalamnya, yang kita lihat itu barang luarnya. Beli telur. Ya. Jadi yang penting itu berikan kejelasan menurut yang lumrah. Nanti orang yang beli berdasarkan informasi itu lalu dia dapat memutuskan. Jadi online itu media, hanya apa namanya, wasilah, ya. Wasilah. Kita sudah biasa, walaupun tidak dibilang online, sudah biasa beli pasir, telepon, karena sudah tahu pasir Lumajang ya, biasa. Nah, ini kan kan online juga kan itu, nggak pernah langsung lihat pasirnya, tapi kan sudah tahu. Nah, kalau pasir Lumajang, kalau pasir apa itu orang sudah tahu. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bisa memberi manfaat buat kita sebagai pedoman. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah buat kita sekalian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.